Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu wa la rasula ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha la'allakum tuflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, a'udzu, aku berlindung, birabbil falaq, dengan Rabb al-falaq. Al-falaq itu waktu subuh ya. Min syarri ma khalaq, dari buruknya ciptaan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari buruknya ghasikin idza waqab. Ya, pada waktu malam ya, malam ketika menjelang malam ya. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari buruknya an-naffatsat, wanita-wanita yang meniupkan dalam tali buhulnya. Wa min syarri hasidin, dan dari buruknya hasidin, orang yang dengki, idza hasad, apabila dia dengki. Ya, ini adalah surah Al-Falaq. Ya, kita mulai masuk ya. Ini karena kitabnya aku dibagi 3, jadi pindah-pindah sana sini. Karena kitabnya kecil ya, sama nih dengan ini kitab ini. Ini kitabnya kecil anunya, tulisannya. Kalau normalnya itu kan berapa jilid? Mungkin sekitar 8 jilid atau 7 jilid nih. Tapi karena dicetak kecil dari seperti ini, nggak kelihatan, kecil banget ya. Kita langsung mulai masuk pada tafsirnya. Ya, di sini tafsirnya. Pada pertemuan kemarin kita sudah membahas ya terkait dengan surah An-Nas, bahwa di sana itu ada kata-kata Rabb, bahwa Rabb itu adalah yang memelihara, bahwa Rabb itu yang mengatur, bahwa Rabb itu yang memiliki, Rabb itu yang menguasai, memelihara, mengatur, memiliki, menguasai. Kemudian di sini disebutkan, qul, katakanlah, ini qul, katakanlah, muta'awwidzan, sebagai bentuk perlindungan. A'udzu, aku berlindung, ai maksudnya alja'u wa aludzu. Alja'u wa aludzunya artinya sama, aku berlindung ya. Wa a'tasamu, dan aku berpegang teguh. Ya tasoma, ya tasimu itu berpegang teguh. Wa a'tasamu, dan aku berpegang teguh. Bi rabbil falaq, dengan Rabb al-falaq, dengan Tuhannya al-falaq. Ai maksudnya falikul habbi. Falikul habbi itu yang membelah. Al-hub wan nawa, itu artinya adalah biji-bijian. Wan nawa sama ya. Falikul habbi wan nawa, yaitu membelah biji-bijian. Wa falikul isbah, dan yang membelah pada waktu pagi hari ya. Jadi di ayat yang pertama ini ya, ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah khusus ini hanya perintah kepada Rasulullah? Ya, qul, katakanlah wahai Muhammad. Maksudnya ya, bukan secara khusus perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi perintah ini adalah perintah secara umum. Allah memerintahkan kepada Rasulullah melalui lisannya ya. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada umatnya untuk apa? Untuk berlindung. Berlindung kepada siapa? Kepada Allah. Dari apa? Nah ini ya. Jadi yang namanya berlindung itu kan berlindung kepada siapa? Dari apa? Ini kan. Ini harus harus dipetakan. Bahwa berlindung, bahwa di sana itu ada sesuatu yang harus kita itu berlindung darinya. Ya. Makanya kita berlindung kepada siapa? Dari apa? Ya. Nah di sini disebutkan bahwa kita berlindung kepada Rabbul Falaq, yang
mengatur, yang memelihara, yang menguasai, yang menjaga waktu falak, waktu munculnya itu al-falak, munculnya sinar matahari. Jadi waktu fajar, yang munculnya waktu fajar. Jadi Allah yang mengatur hal itu semua. Kita berlindung kepada Allah, yang Allah itu yang mengatur, yang memelihara, yang melihara, mengatur, menentukan ya tentang terkait dengan munculnya sinar matahari pada waktu pagi hari. Maka muncul pertanyaan, kenapa kok kita di sini di ayat ini dikhususkan berlindung kepada Allah yang mengatur waktu subuh, waktu falak? Kenapa? Emang apakah Allah tidak mengatur siang hari? Apakah Allah tidak mengatur waktu sore hari gitu kan? Apakah Allah tidak mengatur waktu-waktu yang lain? Kenapa gitu? Kenapa hanya dikhususkan bahwa meminta perlindungan kepada Allah yang mengatur hanya pada waktu subuh saja di sini disebutkan birabbil falak? Kenapa gitu? Maka di sini dapat kita pahami bahwa Allah mengkhususkan waktu subuh ya, karena waktu subuh itu adalah waktu berakhirnya malam, waktu berakhirnya kegelapan, waktu berakhirnya kegelapan, waktu berakhirnya malam menuju siang. Jadi ibaratnya ketika seseorang ya mengalami kegelisahan, seseorang mengalami seakan-akan dalam ayat ini digambarkan ya, seakan-akan dalam ayat ini digambarkan ketika seseorang itu mengalami permasalahan, ketika seorang itu mengalami kegelisahan, maka dia akan tenang ketika cahaya itu datang. Dia akan mendapatkan solusi ketika cahaya itu datang. Ketika orang itu bodoh ya, bodoh itu kan kegelapan, nggak ngerti apa-apa, maka dia akan mendapatkan cahaya ketika ilmu itu datang kepadanya. Ya, itu adalah istimewanya waktu subuh. Jadi dalam ayat ini seakan-akan Allah memerintahkan kepada kita ya, bahwa kita itu memohon kepada Allah agar Allah memberikan semua solusi ketika kita menghadapi berbagai macam masalah. Karena dengan adanya masalah kemudian Allah berikan solusi, maka masalah itu akan menjadi selesai ya. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu pagi hari ya. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Inilah sabda Nabi. Jadi ketika pada waktu pagi hari Rasulullah SAW mendoakan bagi mereka yang melakukan pada waktu pagi hari beraktivitas ya, melakukan pada waktu pagi hari itu banyak melakukan aktivitas kegiatan yang bermanfaat ya, mencari solusi, mencari kehidupan ya, mencari karunia Allah di mana-mana, ataupun berzikir pada Allah pada waktu pagi hari, maka dia termasuk orang yang didoakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku ya, fi bukuriha, pada waktu pagi hari. Kemudian dalam surat ini kita diajarkan untuk meminta perlindungan dari berapa hal? Dari 4 hal ya. Kan disebutkan qul a'udzu birabbil falaq, dari apa? Min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasikin idza waqab, wa min syarri nafathati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Jadi ini 4 hal ya. Kalau dalam surah An-Nas ya, dalam surah An-Nas kita diperintahkan meminta perlindungan qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Kita hanya meminta perlindungan dari setan gitu, setan yang dari golongan jin dan manusia. Kalau dalam surah Al-Falaq kita meminta perlindungan kepada Allah dari berapa? 4 hal. 4 hal. Yang pertama adalah min syarri ma khalaq, dari buruknya atau kejahatan kholak makhluknya. Yang kedua, wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari keburukan atau kejahatan di waktu malam. Kemudian wa min syarri nafathati fil 'uqad, dan dari kejahatan wanita-wanita yang menghembuskan sihirnya pada
pada buhul-buhul ya. Kemudian yang keempat adalah wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindung kepada Allah dari kejahatan hasid, orang yang memiliki iri dengki, idza hasad, apabila dia melakukan kedengkian. Kita mulai masuk pada ayat yang pertama. Wa min syarri ma khalaq, dan dari buruknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan dari buruknya ciptaan Allah, yaitu maksudnya makhluknya. Wa hadza yashmulu jami'u ma khalaqallah, dan ini mencakup seluruh apa yang Allah ciptakan, min insin, dari manusia, wa jinnin, dan jin, wa hayawanatin, dan hewan-hewan. Fayusta'adzu, maka meminta perlindungan bikhaliqiha, dengan kepada penciptanya, minasyarril ladzi fiha, dari keburukan yang ada padanya. Tsumma khassa ba'da ma amma, kemudian mengkhususkan setelah menyebutkan yang umum. Itu dalam surah Yusuf disebutkan kan, inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi, gitu ya, dalam surah Yusuf di juz ke berapa ya, 14 kalau saya lupa. Inna nafsa la ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi, sesungguhnya nafsu itu memerintahkan, kecenderungan nafsu itu memerintahkan kepada perbuatan buruk, illa ma rahima rabbi, melainkan orang yang Allah berikan rahmat padanya. Itu kan gitu. Jadi Nabi Yusuf kan diselamatkan dari perbuatan buruk sebelumnya, tipu daya wanita ketika itu kan. Jadi seorang pembesar atau seorang istri dari bangsawan, seorang istri dari salah seorang pejabat ya, yang Nabi Yusuf itu tinggal satu rumah dengannya, itu kan digoda habis-habisan, tapi endingnya Allah selamatkan Nabi Yusuf, malah Nabi Yusuf itu dipenjara. Itu kan seperti itu. Itu juga ya dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud radhiyallahu anhu rahimahullah, bahwa di sana disebutkan terkait dengan nafsu ya, idza tazawwata ahadukum imra'atan au ishtara khatiman falyakul, apabila Anda menikah dengan seorang wanita atau membeli seorang pelayan atau budak, falyakul, maka hendaklah dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, inni as'aluka, aku memohon kepada Engkau, khairaha, kebaikan wanita ini, wa khaira ma jabaltaha alaihi, dan kebaikan apa yang ia buat, wa a'udzu bika min syarriha, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari keburukan wanita ini, wa syarri ma jabaltaha alaihi, dan keburukan dari apa yang ia buat. Nah, ini aslinya hadis ini adalah hadis bagi orang yang baru menikah ya. Kan sunahnya kayak gitu. Orang yang baru menikah gitu. Kemudian sebelum melakukan apa-apa, setelah selesai akad dan lain sebagainya, ya memegang memegang ubun-ubunnya seorang suami itu, kemudian membaca doa ini gitu. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma jabaltaha alaihi. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau kebaikan wanita ini, dan aku berlindung keburukan yang dia buat, dan aku wa'audzubika, dan aku dan aku memohon kepadamu dari keburukan wanita ini dan keburukan apa yang ia buat gitu. Ini adalah sunnahnya seperti itu ya. Kita berdoa, termasuk juga kepada pembantu atau kepada budak ya, atau kepada binatang ya, kita berdoa itu, hewan itu, kita berdoa kebaikan dari, barangkali dia ada kebaikannya, dan berlindung dari keburukannya gitu. Karena dengan kita meminta perlindungan kepada Allah, maka kita benar-benar memasrahkan semuanya kepada Allah. Mungkin suatu saat dia melakukan keburukan, ya Allah akan tahan dia sehingga dia tidak melakukan keburukan. Kemudian yang selanjutnya adalah setelah kita berlindung kepada Allah dari keburukan makhluk Allah ya, kita berlindung wa min syarri ghasikin idza waqaba, dari kejahatan atau keburukan di waktu malam. Ya, ini juga muncul pertanyaan ya, kenapa kok dikhususkan pada waktu malam hari ya? Ini saya baca dulu. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari keburukan kejahatan di waktu malam hari. Maksudnya min syarrin ma yakunu fil lail, keburukan yang terjadi di waktu malam.
hina yaghshan nasu, ketika diselimuti manusia itu pada kegelapan itu, wa tantashiru fihi katsirun minal arwah, dan menyebarlah banyak pada waktu itu ruh-ruh asyarirah, ruh-ruh jahat, atau apa ya, jin ya, ruh-ruh jahat, wal hayawanat al mu'dhiyah, dan binatang-binatang yang apa namanya, yang dapat mencelakakan ya. Dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga disebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, la tursilu fawashiyakum wasibyanakum idza ghabatis syams hatta tadhhabu fahmatul isya. Janganlah engkau itu membiarkan fawashiyakum, binatang ternak kalian, wasibyanakum, dan anak-anak kalian, idza ghabatis syams, apabila matahari itu mulai menguning ya, matahari itu mulai menguning mau masuk waktu maghrib gitu. Hatta tadhhaba fahmatul isya, sampai kapan ya, sampai apa namanya, tanda-tanda maghrib itu selesai, hilang ya, masuk, jadi benar-benar gelap gulita. Jadi dalam hadits ini yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, janganlah kalian itu melepaskan hewan ternak kalian, dan jangan pula kalian itu membiarkan anak kalian berkeliaran begitu saja hingga terbenamnya matahari benar-benar gelap gitu ya, dalam hadits ini. Kemudian masuk pada ayat selanjutnya adalah wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan an-nafatsat. An-nafats, nafas ini kan bahasa Indonesia, nafas. Oke. Indonesia itu sudah menyerap bahasa nafas ya kan? Nafas, kalau Arabnya nafas, artinya itu adalah niup. Jadi apa, ketika tarik nafas itu namanya nafas. An-nafatsat ini kan ada muannats, jadi wanita di sini. Wa min syarrin nafatsat, dan dari kejahatan penyihir, kejahatan dukun, wanita penyihir, wanita dukun ya. Yang mana mereka itu meniup, menyebul ya, menyebulnya itu bukan gitu, tapi menyebulnya tuh menyemprot sampai keluar apa namanya, liurnya, sampai keluar ludah-ludahnya, itu namanya nafasat. Jadi seorang wanita yang nyebul nyemprot sampai keluar semua ludahnya, itu fil 'uqad, dalam buhul itu. Buhul itu apa, tali. Buhul itu tali yang diikat, itu namanya buhul. Dari tali, ini tali ya, misalnya kabel ini, amputan ini ya, ini terus diikat sedemikian rupa, itu jadinya tali ya, kayak gini, tali ini sudah jadi terikat. Nah, ini namanya buhul. Jadi buhul itu ikatan, diikat. Jadi dukun ini adalah yang mengikat, kemudian dia cebul itu ikatannya itu. Nah, ini ya dijelaskan di sini. Maksudnya wa min syarris sawahir, yaitu dari kejahatan penyihir allati yasta'inu ala sihrin, allati, yang mana yasta'inu, mereka meminta pertolongan, ala sihrin, pada sihirnya, sihrihinna, pada sihirnya wanita tadi, bin nafati fil 'uqad, yaitu meniupkannya dalam ikatan, dalam buhul, allati yu'aqidnaha ala sihar, yang mana mereka yakin ya, mereka yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa buhul itu, selama buhul itu masih terikat ya, talinya itu benar-benar masih terikat, maka sihirnya itu akan masih menempel. Jadi seperti itu. Oleh karena itu, ketika seorang penyihir itu sebelum melakukan melakukan sihirnya, atau apa ya dalam bahasa kita ya, santet ya biasanya ya, sebelum menyantet orang, sebelum mengguna-guna orang, dia sudah mempersiapkan tali-tali sedemikian rupa. Jadi kain dia ikat, dan diikatnya itu bukan ikatan yang gampang dilepas, tapi ikatnya itu benar-benar kuat dan banyak gitu ya, 1 diikat, 2, 4, 5, jadi benar-benar terikat gitu. Setiap ikatan itu dia sebuli sambil menyemprotkan liurnya ke ikatan itu, membaca mantra-mantra tertentu, membaca mantra-mantra tertentu, dia sebuli ya ikatan itu.
Ya makanya kemudian ketika seseorang lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada orang yang mengirimkan sihir, ya dengan izin Allah bisa jadi orang itu terkena sihir, ya. Makanya ya sering kesurupan, mungkin apa? Ya ceritanya kan aneh-aneh itu kan kalau orang kena sihir itu kan katanya mungkin apa ada darah gitu, ada apa gitu, ada macam-macam lah. Asbabun nuzul surah An-Nas, surah Al-Falaq itu kan berbarengan. Dari ketika itu Nabi SAW masih di Mekah, kemudian ada seorang wanita Yahudi yang dia itu melakukan jampi-jampi, melakukan perbuatan sihir, ya, mensihir Rasulullah SAW dengan dengan membuat simpul tali gitu ya. Kemudian simpul tali itu diletakkan di suatu sumur yang kosong, sumur yang sudah sekian lama nggak dipakai. Kemudian Nabi merasa sakit ya dengan hal itu. Kemudian akhirnya Allah mengutus Jibril alaihissalam untuk meruqyah, ya, untuk meruqyah Nabi SAW dengan membaca dua surat ini, yaitu surat Al-Falaq dan surah An-Nas. Nah ini salah satu riwayat bahwa turunnya surat Al-Falaq dan surah An-Nas itu adalah ketika malaikat Jibril itu meruqyah Nabi SAW dari sihir. Jadi yang jadi pertanyaan, kok kenapa disebutkan wanita? Emang nggak ada pria yang jadi tukang sihir? Itu kan nyatanya kan ada gitu. Ya ketika itu memang pada waktu itu, pada zaman Nabi SAW itu rata-rata penyihirnya itu adalah wanita. Ya. Yang melakukan kejahatan penyihir membuat sihir itu rata-rata adalah para wanita. Ya, maka di sini disebutkan wanita. Ya meskipun juga laki-laki juga ada gitu. Tapi sebagian besar itu adalah para wanita yang menjadi tukang sihir. Ya. Yang melakukan membaca mantra-mantra, kemudian setelah itu dia meniupkan, menyemprotkan ludahnya, semprot ya ke tali yang dia buat itu dengan penuh keyakinan bahwa sihirnya bakalan kena kepada orang yang disihir, ya. Nah ini adalah ayat yang ketiga, ya. Kemudian yang terakhir dari wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari hasidin, dari orang yang dengki, iri, idza hasad, apabila dia dengki, apabila dia iri. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari orang pendengki, dari orang yang iri, idza hasad, apabila ia dengki. Apa sih pengertian hasad? Nah, di sini dijelaskan oleh beliau. Wal hasidu, orang yang hasad itu huwallazi yuhibbu zawalu ni'mati. Dia adalah orang yang senang hilangnya nikmat, anil mahsudi, dari orang yang didengkinya itu. Fayas'a, maka dia berusaha menghilangkan, dia melakukan apapun, ya. Fayas'a, maka dia melakukan apapun fi zawaliha, dalam menghilangkan nikmat itu, bima yuqaddiru alaihi minal asbab, ya. Semampunya, ya, semaksimal mungkin, sekemampuannya dia. Jadi di sini disebutkan bahwa orang yang hasad itu adalah orang yang pengen nikmat saudaranya itu hilang, dengan dia melakukan apapun, upaya apapun dia lakukan agar supaya nikmat yang ada pada saudaranya itu hilang. Fa ihtiyaju ilal isti'adati billahi min syarrihi, maka butuh meminta perlindungan kepada Allah dari keburukannya. Wa ibtali kaidihi, dan membatalkan tipu dayanya. Wa yadkhulu fil hasadil ain, dan termasuk juga dalam hasad, yaitu al-ain, ya, ain, li'annahu la tusaddirul ain illa min hasidin syaririn at-tab'i, karena munculnya ain itu dari orang yang dengki dengan keburukan yang luar biasa. Khabithun nafsi, buruknya jiwanya, buruknya nafsunya. Fahadis surah tadammanat al-isti'adah min jamin anwa'i syarri umuman wa khususan. Maka surat ini mencakup meminta perlindungan dari berbagai macam keburukan, baik secara umum maupun khusus, ya. Jadi ayat yang terakhir ini adalah meminta perlindungan kepada Allah dari dengki, dari sifat dengki, dari sifat iri, orang yang iri. Jadi manusia itu pada dasarnya memiliki potensi sifat iri. Potensinya besar, memiliki iri, ya. Dengki, potensinya sangat besar. Manusia umum, semua secara umum, baik laki-laki ataupun perempuan, secara umum dia memiliki potensi sifat iri. Dalam hadis Nabi SAW juga disebutkan, yang kurang lebih artinya, ya, yang intinya janganlah kalian itu berbuat dengki, ya, kecuali pada dua golongan, ya kan.
Yang pertama adalah orang yang hafal Quran, kemudian dia bisa mengamalkan terhadap Al-Quran itu. Ini namanya ya. Kemudian yang kedua adalah orang yang Allah berikan harta, dengannya dia menafkahkan, menginfakkan hartanya itu di jalan Allah. Ya. Jadi apa namanya? Ini adalah iri yang diperbolehkan. Ya. Jadi keinginan kita untuk melakukan kebaikan, ya, pengen hafal Quran, kemudian kita pengen bisa mempelajari Al-Quran, belajar Al-Quran, mengajarkan Al-Quran, atau melihat saudara kita dia tuh wah itu ada apa namanya mendapatkan rezeki, wah langsung wah melakukan berbagi, ya. Nah, itu boleh kita melakukan iri yang demikian. Dan tidak boleh ya tadi itu ya melakukan iri kejahatan, ya. Saya kira sudah cukup ya pembahasan kita, sudah mulai hampir jam 8 ya. Semoga bermanfaat dari tafsir surah Al-Falaq, dari tafsir surah Al-Falaq ya. Semoga memberikan manfaat dan semoga saja dapat dipahami dengan baik, sehingga ketika kita membaca surah Al-Falaq bisa benar-benar merasapi tekan kandungan dari surah Al-Falaq.